corporate social responsibility, dan jangan lupa untuk para mahasiswa untuk mengisi daftar hadir di Siakat. Siapa itu yang sudah hadir tadi itu isi ya. Oke, kita mulai. Tujuan dari materi ini adalah agar mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai corporate social responsibility atau CSR. Kemudian juga dituntut untuk memahami dan mampu menjelaskan alasan perusahaan melaksanakan CSR. Demikian juga mahasiswa juga dituntut untuk mampu dan memahami menjelaskan kepada siapa perusahaan bertanggung jawab terhadap CSR, bertanggung jawab sosialnya. Di samping itu juga dituntut untuk bisa menjelaskan strategi pengelolaan CSR-nya, tanggung jawab sosialnya, dan juga diharapkan mahasiswa nanti mampu menjelaskan manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Oke, kita masuk ke CSR nih. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan adalah memiliki satu tanggung jawab terhadap konsumen, terhadap karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak. Jadi program CSR ini memiliki konsep utama untuk menciptakan sustainable atau berkelanjutan dalam seluruh kegiatan bisnis dengan tetap menyeimbangkan kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, serta lingkungan, sehingga dengan melakukan program CSR, perusahaan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat serta lingkungan sekitarnya. CSR juga bertujuan untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dan dengan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, investor. Hubungan yang baik ini dapat membuka peluang bisnis baru dan meningkatkan reputasi perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan di dalam masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi baru, badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan, dan kependidikan. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR atau corporate social responsibility itu adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oke, kita lanjut. Regulasinya yang mendasari adanya CSR. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang membahas tentang konsep CSR yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan. Kemudian peraturan yang kedua adalah peraturan pemerintah, ya. Turunan dari undang-undang itu muncul peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Jadi undang-undang ini menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-undang ini mengatur kewajiban bagi perseroan yang berkait dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Oke, kita lanjut. CSR ini merupakan kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara melakukan manajemen dampak atau meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Jadi manajemen dampak itu meminimalisir dampak negatif dan memaksimalisasikan dampak positifnya. Jadi CSR ini orientasinya adalah pembangunan yang berkelanjutan, di mana dalam melaksanakan aktivitas organisasi harus mendasarkan segala keputusan tidak semata-mata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau dividen, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi program Corporate Social Responsibility ini itu sudah dilaksanakan sejak lama, seperti yang dilakukan oleh perusahaan gas ini. Ada Punky Movement, gas yang warnanya pink, merupakan program CSR yang berfokus pada peningkatan kewirausahaan, mulai dari pendanaan usaha, pembinaan, sertifikasi, hingga penghargaan untuk UMK. Program Punky Movement ini juga disebut melibatkan usaha kecil berupa pangkalan LPG dan pengguna gas bersubsidi untuk beralih ke LPG non-subsidi. Para pengusaha toko retail skala kecil ikut berperan dalam penggunaan produk bright gas guna menekan penggunaan produk gas subsidi yang seringkali tidak tepat sasaran. Kemudian yang kedua dilakukan oleh PLN ini program Co-Caring berfokus pada pengembangan pengelolaan biomasa sebagai substitusi batu bara pada PLTU. Jadi biomasa yang digunakan diantaranya yaitu serbuk gergaji, bonggol jagung, cangkang sawit, bahan bakar jumputan padat, serta serpihan kayu. PLN bekerjasama dengan beberapa pemerintah daerah dan instansi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat guna mengolah biomasa menjadi energi. Selain membantu menekan emisi gas buang atau emisi karbon, program ini juga berdampak pada penurunan biaya operasional perusahaan dan meningkatkan penjualan energi listrik yang mandiri. Ini program-program CSR yang sudah dilakukan, masuk banyak lagi, karena hampir semua perusahaan yang sudah go public harus melakukan program CSR ini. Oke, kita lanjut. Untuk apa? Untuk apa perusahaan itu melakukan program CSR ini? Yang pertama adalah dengan alasan manajemen risiko. Yang kedua, agar mereknya berbeda dengan merek yang lain, perusahaan yang lain. Dan yang ketiga adalah terkait dengan izin usaha. Mari kita bahas tentang manajemen risikonya. Jadi manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan.
dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Salah satu tujuan dari manajemen risiko yaitu menyediakan informasi risiko bagi organisasi, sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau setidaknya mengurangi dampaknya, sehingga upaya usaha tersebut biasanya disebut dengan mitigasi. Kemudian manajemen risiko ini fungsinya apa? Gitu kan? Jadi fungsi manajemen risiko ini bertugas untuk mengarahkan praktek enterprise risk management pada organisasi, terutama untuk menghadapi risiko-risiko utama yang dapat mengganggu pencapaian sasaran organisasi. Proses manajemen risiko meliputi penerapan kebijakan, prosedur, praktek untuk melaksanakan penerapan konteks identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan review, dan komunikasi dan konsultasi. Jadi manajemen risiko itu adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Jadi meminimalisir risiko lebih dari sekedar kepatuhan. Perusahaan harus menyadari dampak nyata dan dampak potensi secara sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Berdasarkan pada kesadaran inilah, perusahaan harus menetapkan kebijakan untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan produksi perusahaan. Reputasi yang dibentuk dengan susah payah selama bertahun-tahun dapat musnah dalam sekejap melalui insiden seperti melakukan kerusakan lingkungan sosial. Bentuk suatu budaya kerja membentuk terkait dengan CSR. Kenapa perusahaan itu melakukan CSR? Kemudian membedakan brand atau membedakan merek. Apa itu merek atau brand? Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 atau dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari keduanya atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan atau perusahaan. Nah, kita harus paham apa perbedaan antara merek dan label. Merek mewakili identitas, ya. Merek mewakili identitas dan persepsi unik yang terkait dengan perusahaan, dengan produk, dengan layanan atau organisasi. Sedangkan label itu memberikan informasi dan detail spesifik tentang suatu produk. Nah, sekarang apa bedanya brand dan merek? Brand itu memiliki tugas besar untuk mendapatkan reputasi yang baik di mata konsumen. Caranya dengan meningkatkan kualitas dari produk, kualitas layanan maupun kepercayaan dari konsumen. Sedangkan merek adalah fokus pada pandangan konsumen terhadap produk, termasuk pandangan mengenai nilai-nilai yang ada pada produk.
Produk memiliki fungsi. Nah, apa perbedaan produk dengan merek? Produk memiliki fungsi atau dapat digunakan jika brand hanya berfungsi sebagai identitas pengenal pada pelanggan. Jasa yang dijual pada pelanggan atau pasar pun termasuk dalam kategori sebuah produk. Masing-masing produk yang dijual tentu memiliki fungsi atau kegunaannya tersendiri. Kemudian menurut Philip Lotterini dan Nancy Lee, dua jenis kegiatan CSR yang bisa mendatangkan keuntungan terhadap merek yaitu tentang social corporate marketing dan post relative marketing. Jadi dalam brand ini perusahaan berusaha keras untuk membuat satu cara penjualan yang unik sehingga dapat membedakan produknya dari para pesaingnya di benak konsumen. Salah satunya adalah dengan merek atau brand. Peran CSR dapat menciptakan loyalitas konsumen atas dasar nilai khusus dari etika perusahaan yang juga merupakan nilai yang dianut masyarakat. Kemudian corporate social marketing itu apa? Corporate social marketing, perusahaan itu memilih satu atau beberapa isu, biasanya yang terkait dengan produknya yang bisa disokong penyebarluasannya di masyarakat, misalnya melalui media kampanye. Kemudian corporate social marketing ini dengan terus-menerus mendukung isu tersebut, maka lama-kelamaan konsumen akan mengenali perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap isu tersebut. Segmen tertentu dari masyarakat kemudian akan melakukan pembelian produk perusahaan itu dengan pertimbangan kesamaan perhatian atas isu-isu tersebut. Ini ada contoh, ya, serat jejak karbonmu yang dilakukan oleh Barnet Indonesia bersama Carbon Ethic dan Shopee Indonesia. Jadi jejak karbonmu juga istilahnya sisa produk, sisa proses produksi. Kampanye ini memberikan kesempatan bagi siapapun untuk berkontribusi pada penanaman mangrove di Pulau Bintan. Caranya dengan membeli produk garni sejumlah 100.000. Dengan begitu perusahaan tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga meraih revenue. Kemudian apa itu cost relative marketing? Itu lebih bersifat langsung. Jadi perusahaan menyatakan akan menyumbangkan sejumlah dana tertentu untuk membantu memecahkan masalah sosial atau lingkungan dengan mengkaitkan hasil penjualan produk tertentu atau keuntungan yang mereka peroleh. Jadi CRM ini biasanya berupaya menyatakan rupiah per produk terjual atau proporsi tertentu dari penjualan atau keuntungan. Dengan demikian, segmen konsumen yang ingin menyumbang bagi pemecahan masalah sosial atau lingkungan kemudian tergerak untuk membeli produk tersebut. Kemudian masalah pencitraan. Maaf ya, izin usahanya belum ya? Oke. Jadi izin usaha adalah, jadi tadi kan ada 3 tadi, kenapa perusahaan melakukan CSR itu terkait dengan izin usaha.
Jadi izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah untuk atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati serta wali kota misalnya, setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mulai usaha, kegiatan sampai sebelum melaksanakan komersialisasi atau operasional dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dan komitmen-komitmen. Jadi kalau komitmennya perusahaan itu nanti akan melakukan CSR, maka izin usahanya itu adalah akan lolos karena itu merupakan satu persyaratan. Oke, sampai mana tadi? Nah, pencitraan. Jadi mengapa perusahaan melakukan CSR? Salah satunya adalah untuk meningkatkan citra. Jadi perusahaan selalu berupaya agar menghindari gangguan dalam upaya terkait perpajakan dan peraturan ini yang izin tadi. Kemudian dengan melakukan sesuatu kebenaran secara sukarela, maka mereka akan dapat meyakinkan pemerintah dan masyarakat luas bahwa mereka sangat serius dalam memperhatikan masalah kesehatan dan keselamatan, diskriminasi atau lingkungan hidup. Maka demikian mereka dapat menghindari intervensi dari pihak-pihak yang tidak diharapkan. Nah, kepada siapa organisasi atau perusahaan itu bertanggung jawab sosial? Yang pertama, itu kepada pemegang saham atau stakeholder. Pemegang saham adalah juga stakeholder. Stakeholder tidak hanya pemegang saham. Mengapa perusahaan harus menerapkan tanggung jawab sosial? Jadi yang pertama adalah kepada pemegang saham. Pandangan tentang tanggung jawab sosial yang menyebutkan bahwa sasaran organisasi yang utama adalah memaksimalkan keuntungan bagi manfaat para pemegang saham. Lebih spesifik lagi, apabila keuntungan meningkat, maka nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham akan meningkat. Kemudian pihak yang kedua adalah pihak yang berkepentingan. Kepada siapa CSR itu atau tanggung jawab organisasi, tanggung jawab sosial organisasi? Ya kepada yang berkepentingan atau stakeholder, ya. Di samping pemegang saham. Teori tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang mengatakan bahwa tanggung jawab manajemen yang terpenting adalah kelangsungan hidup, karena tadi disebut di depan adalah untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi bahwa tanggung jawab manajemen yang terpenting adalah kelangsungan hidup jangka panjang, bukan hanya memaksimalkan laba yang dapat dicapai dengan memuaskan keinginan berbagai pihak atau stakeholder, berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, bukan hanya pemegang saham. Oke, kita lanjut lagi. Stakeholder ada stakeholder primer. Stakeholder primer itu siapa? Stakeholder primer itu adalah karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat, di mana organisasi bergantung pada kelanjutan hidup jangka panjang di mana perusahaan itu berada. Ini ada beberapa contoh, seperti Kimarts, ya. Itu menghadapi masalah keuangan, ia terlambat melakukan pembayaran kepada 3 pemasok utamanya. Para pemasok ini memperingatkan Kimarts bahwa mereka tidak akan mengirim lagi produk atau foto Kimarts kecuali jika dibayar tunai sebelumnya atau pada saat pengiriman. Bahayanya lagi bagi Kimarts adalah apabila masalah ini menyebar kepada kelompok stakeholder yang lain, mitra kerja yang lain. Ketika mendengar bahwa Kimarts tidak dapat melunasi pemasok ini, maka pemasok Kimarts yang lain juga menginginkan pembayaran tunai sebelum pengiriman.
sehingga semakin sedikit barang yang dikirim ke toko, menyebabkan pelanggan mungkin berhenti berbelanja di Alfamart karena tidak dapat memperoleh barang yang mereka butuhkan. Selanjutnya hal ini dapat mengganggu usaha jangka panjang e-mart tersebut. Kemudian strategi pengelolaan tanggung jawab. Ada beberapa strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Strategi reaktif. Jadi kegiatan bisnis yang dilakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Ini reaktif. Contohnya, perusahaan tembakau di masa lalu cenderung untuk menghindarkan diri dari isu yang menghubungkan konsumsi rokok dengan peluang penyakit kanker. Akan tetapi karena adanya peraturan pemerintah untuk mencantumkan bahwa bahaya rokok dicantumkan di setiap iklan, maka hal tersebut dilakukan oleh perusahaan rokok. Kemudian strategi defensif, bagaimana perusahaan melaksanakan atau pengelolaan tanggung jawab sosialnya. Strateginya tadi adalah reaktif, ini yang ada strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Contohnya perusahaan yang menghindarkan diri dari tanggung jawab limbah yang kemudian berargumen untuk mempertahankan diri melalui jalur hukum dengan berargumen bahwa tidak hanya perusahaannya saja yang membuang limbah ke sungai. Itu strategi defensifnya. Strategi akomodatif. Bagaimana perusahaan mengelola tanggung jawab sosialnya. Yang ketiga melalui strategi akomodatif. Ini merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan tuntutan dari masyarakat dan lingkungan. Tindakan seperti ini terkait dengan strategi akomodatif dalam tanggung jawab sosial. Contohnya, daerah Orde Baru dituntut untuk memberikan pinjaman kredit lunak kepada para pengusaha kecil. Bukan disebabkan karena adanya kesadaran bersama. Akan tetapi, tindakan tersebut adalah sebagai tindakan akomodatif yang diambil setelah pemerintah menuntut para korporat untuk lebih memperhatikan pengusaha kecil. Kemudian ada juga strategi proaktif perusahaan dalam mengelola tanggung jawab sosialnya. Jadi strategi proaktif ini adalah perusahaan itu memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Dalam jangka panjang perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggan. Justru akan berpotensi untuk menambah jumlah pelanggan akibat citra positif yang disandarkan. Langkah yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosialnya. Contohnya, perusahaan membuat khusus kegiatan penanganan limbah dan terlibat dalam setiap kegiatan sosial lingkungan di lingkungan masyarakat atau dengan memberikan pelatihan terhadap masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan itu berada. Oke, kita lanjut lagi. Manfaat CSR. Apa manfaat CSR? Sebelum ke sana, mengapa perusahaan harus menerapkan tanggung jawab sosial? Karena ada manfaatnya. Pada akhir program CSR, hal yang penting untuk dilakukan oleh perusahaan
tak melulu soal membangun branding ataupun hubungan baik dengan relasi. Program CSR hadir untuk memberikan kualitas hidup yang sehat dan aman untuk semua pihak dan lingkungan. Jadi manfaat atau tanggung jawab sosial dari CSR untuk perusahaan adalah yang satu manfaat untuk perusahaan, yang kedua manfaat untuk pemerintah, dan manfaat bagi masyarakat. Kita lihat satu persatu. Jadi tujuan utama dari program CSR dalam sebuah perusahaan, di mana CSR merupakan sebuah komitmen atau komitmen suatu perusahaan yang bertujuan untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktek bisnis yang baik. Dalam memenuhi hal tersebut, perusahaan bisa mengkontribusikan sebagian dari sumber daya perusahaan kepada pihak yang terlibat dalam atau di sekitarnya. Manfaat tanggung jawab sosial dari perusahaan kepada masyarakat adalah yang pertama menciptakan kesempatan kerja, pengalaman kerja dan kesempatan pelatihan, menyediakan dana untuk investasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, keahlian bisnis, dan lain sebagainya. Jadi manfaat bagi perusahaan samping itu adalah menjaga citra positif perusahaan, di mana masyarakat dan pemerintah, kegiatan CSR perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi positif di masyarakat. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan lebih baik di masa yang akan datang. Akibatnya, perusahaan justru akan memperoleh tanggung jawab yang positif, memperoleh tanggapan yang positif setiap kali menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Jadi perusahaan tidak saja dianggap sekedar menawarkan produk untuk masyarakat, tetapi dianggap menawarkan sesuatu yang membawa perbaikan bagi masyarakat tersebut. Jadi mengapa tanggung jawab sosial merupakan semakin penting dalam dunia bisnis modern? Program tanggung jawab sosial yang kedua tadi adalah manfaat bagi perusahaan, yang kedua adalah manfaat bagi masyarakat. Tanggung jawab sosial dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Jadi dari segi manfaat untuk masyarakat, CSR dari suatu perusahaan itu manfaatnya bagi masyarakat adalah selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution, artinya terdapat kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan bisnis tidak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan lebih baik. Tidak hanya di sektor perekonomian, tetapi juga di dalamnya ada sektor sosial, pembangunan, dan lain. Kemudian manfaat bagi pemerintah. Keberadaan program CSR turut membantu pemerintah dalam mengurangi masalah sosial, seperti pencemaran lingkungan, pengangguran, kemiskinan, kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan. Dengan kata lain, program CSR turut berperan dalam memajukan bangsa dan negara. Jadi manfaatnya, itu. Kemudian juga pemerintah memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dalam hal tanggung jawab sosial. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar.
Kemudian pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat agar ke arah yang lebih baik akan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Sebagian tugas pemerintah dapat dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi publik. Jadi mengapa tanggung jawab sosial atau CSR bagi perusahaan itu menjadi semakin penting dalam dunia bisnis modern? Jadi program tanggung jawab sosial dapat meningkatkan semangat kerja karyawan di tempat kerja dan menghasilkan produktivitas yang lebih besar yang berdampak pada seberapa keuntungan perusahaan. Bisnis yang menerapkan inisiatif tanggung jawab sosial dapat meningkatkan retensi dan loyalitas pelanggan. Ini mengapa CSR itu menjadi semakin penting dalam dunia bisnis modern. Oke, kita simpulkan dari pembelajaran ini tentang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Tanggung jawab sosial manfaat dan masyarakat. Demikian pertemuan kita yang ke-11. Sampai saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.